Nah, untuk program yang saya ajukan itu ini akronimnya SMS. Sehat dalam bermedia sosial ini lebih ke etika, etika dalam menggunakan media sosial, etika digital dalam media sosial. Nah, selama kalau di sekolah kan kalau ibu guru jadi dengan lebih mengawasi etika anak-anak ketika sedang berinteraksi, baik itu terkait pakaiannya, terkait ucapannya, ketika waktunya, itu kan yang kita lihat langsung. Tapi kalau media sosial ini kan jarang kita awasi, kalau tidak benar mereka posting dan kita melihat postingan mereka. Padahal sebenarnya untuk media sosial etika di digital itu juga penting ya. Cuma ya sekarang kan sudah netizen yang komentarnya jahat ya, jangan sampai anak kita ini nanti selalu di sekolah, di masa sekolah ini ataupun setelah keluar dari sekolah itu menjadi bagian dari netizen yang suka komentar jahat. Oh ya, habis. Nah, ini karena masih tahap perencanaan, ini rencana gambaran umumnya itu mungkin ini juga salah dari Pak. Memberi pertama mungkin sosialisasi dulu bagaimana sehat dalam media sosial seperti tidak terlalu mengumbar privasi kita ya kan, tinggalnya atau kegiatan sehari-hari kita terus di sosmed, kemudian juga bagaimana berkomentar yang baik dan bijak tidak menyakiti orang lain gitu. Kemudian setelah itu lebih ke prakteknya nanti mungkin secara giliran anak-anak akan membuat rancangan postingan kira-kira, tapi belum di posting beneran, tapi apa yang akan kamu posting hari ini, kemudian teman-temannya akan membuat rencana postingan, rencana komentar. Nah, bagaimana rencana komentar setelah itu baru kita bahas bersama apakah ini sudah sesuai, apakah sudah bijak atau belum. Nah, jadi secara bertahap baru mulai saya akan membawa kasus-kasus yang sedang viral, kemudian bagaimana mereka langsung berkomentar menggunakan sosial medianya, terserah sosmed apa, Facebook atau Instagram, ya kita bisa langsung lihat prakteknya mereka terapkan apa tidak. Mungkin memang di awal jangan-jangan bijaknya nanti pas di saat sesi itu saja. Di luar memang di luar itu kan kita susah mengontrolnya, tapi kalau bisa bertahap setidaknya kita sudah memberikan bekal katanya. Terus juga tetap butuh bantuan orang tua juga akan mulai menjalankan fungsi pengawasannya kita bakal sedang tidak di sekolah mereka. Nah, ini yang ingin saya diskusikan sama jenengan itu ini Pak, selama ini baik itu sebagai kepala sekolah, guru, pengalaman dengan usia banyak sebagai orang tua dari anak jalanan sendiri, itu menurut dia bagaimana agar kita bisa berhasil dalam mendidik etika peserta didik. Kalau menurut saya selama ya terutama itu mengarahkan anak saya sendiri ke etika atau ke pembiasaan perilaku yang baik itu memang seharusnya itu diawali dari sejak usia sedikit itu seharusnya. Tapi kalau memang ya, ini aja ini jadi cerita dari anak saya sendiri ya, pengalaman yang saya rasakan yang kelas 4 SD itu kan dewasa itu pembiasaan-pembiasaan yang baik itu kan itu sudah sulit kalau menurut saya. Satu contoh mengembalikan barang yang sudah diambil ke tempatnya. Belajar kan tidak bisa langsung apa ya, tidak bisa langsung mereka mengikuti apa yang kita inginkan. Cuma yang saya biasa dan tentunya mengingatkan memang itu salah satu tantangan kita karena kita dapat satu kita pasti akan tertanggung bagi kita. Intinya kalau mau ini kan hari kita ini sehingga tuh kalau dari si pengembang itu tenang dan itu pasti kesal pakai emosi sakit hati nah, itu hampir masuk semua. Terus kemudian terkait pergaulan dengan teman itu setelah bisa disampaikan belum apa yang kita maknai baik bagi
menghadapi mereka. Nah, kemarin kita bisa melihat situasi dari si Romi karena dari sosial media itu kan ya kita tidak bisa mendukung ya, cuma bisa mengontrol lah. Mungkin kalau kita libur misalnya hari ini di rumah full ya dan mungkin kita masih terus selama gitu saya mungkin banyak 2 jam sekali 3 jam sekali itu kadang kita lewat tengahnya anak lah lihat apa kita lihat dari situ dari situ saya untuk pembiasaan baik salah yang contohnya dari pengalaman Di rumah. nah, ini belum mungkin yang lainnya kalau ini untuk siswa-siswa kan nah kembali lagi bahwa dari itu tadi kita harus trombel harus memang cara cerimis lah Nanti intinya ingatkan. karena apalagi kan anak yang sosial ini sudah punya adalah sebenarnya jiwa yang berontak mempunyai Ikhlas sendiri mana sendiri ya itu nggak bisa kita sama yang pasti kita takut kamu nanti kalau gitu nggak sama kayak nggak bisa itu sering bisa apa tadi kebiasaannya itu. sedikit contoh Iya. ini dan saya juga sih sudah paham juga ini sering apa ya ketemu dengan anak bagaimana cara kita mengingatkan itu kan kalau kita sekali 2 kali nggak mungkin bahkan setiap hari pun itu nggak bisa nah ya tergantung kitanya kita kuat nggak bersaing dengan mereka bersaingnya kalau tetap Ya, tahan benar. ini loh itu sih Bukan namanya juga kebiasaan iya terus dibiasakan lah kita namanya ke diri kita kalau kita kuat untuk terus melakukan itu iya kadang-kadang manusia kadang itu juga ada senangnya iya pasti emosinya harus gitu kita oke gitu ya banyak pikir kita kemudian terus diingatkan saja akan tentu dan berubah kalau kita tidak kita ingatkan itu. Saya sedang mengangkat etika digital, terutama dalam sosial, bermedia sosial. Kalau kita selama ini kan yang dilakukan anak-anak etikanya, kayak tinggal waktunya, pendataannya, ya kita bisa melihat langsung dan menasihati saat itu dan memberikan konsekuensi atau memberikan peringatan yang lain. Tapi kalau ketika bermedia sosial itu peringatannya kan agak susah dan tidak bisa langsung. Mungkin kita bisa mengetahuinya itu setelah dia memposting, mengunggah postingan atau komentar beberapa hari kemudian atau bahkan kita bilangnya ini memang tujuan program ini itu menguatkan karakter mereka profil belajar Pancasila tidak hanya digunakan ketika berinteraksi secara langsung, tapi juga ketika mereka bermedia sosial. Pastinya komentar yang sesuai dengan etika digital. Ini ya saya masih merancang. Jadi kan saya harus belajar dulu dan mengambil pelajaran apa yang sudah diterapkan sebelumnya di sekolah. Bidang kurikulum, bidang kesiswaan yang selama ini ketika menerapkan sesuatu hal peraturan atau baik itu di sekolah kelas yang berkaitan dengan mendidik etika baik itu etika peserta didik ataupun mungkin mendidik anak sendiri ya kalau itu kan sudah pasti dilakukan kalau peserta didik kan itu bisa tapi kalau anak kan pasti nah itu mungkin menurut jenengan bagaimana caranya bisa sih. Kalau karakter itu kan terbentuk dari kebiasaan. Jadi kalau mau kita membentuk karakter anak-anak yang baik, jadi kita harus punya kebiasaan-kebiasaan baik yang kita lakukan secara terus-menerus dan eh, terstruktur. Kalau kita eh, misal apa itu apa namanya itu kalau tidak bisa konsisten nah itu akan sulitnya di situ untuk pembentukan karakter harus konsisten. Ini untuk kebiasaannya ini ketika yang kita tanamkan ke mereka
kita ingatkan terus menerus atau dalam hal kita juga memiliki kebiasaan kayak gitu juga. Ya, kita kan sebagai guru itu, kalau guru itu kan cukup lain jadi guru. Ya paling enggak kita juga memberikan contoh terlebih dahulu bagaimana caranya kalau di sosial media itu, bagaimana komentar yang baik, bagaimana menyikapi berita-berita yang belum jelas kejelasannya. Itu kan paling enggak kita kita itu kan kalau zaman sekarang itu kan kalau di sosial media itu kadang anak-anak itu kan juga mengikuti sosial media kita. Paling tidak mereka itu tahu sosial media kita itu seperti apa postingannya, yang baik itu seperti apa. Bapak itu dulu nggak pernah posting yang aneh-aneh. Terus paling tidak kita juga masuk juga di sosial media mereka. Paling tidak mereka itu eh, diawasi lah secara tidak langsung. Kalau ada bapak ibu guru paling tidak mereka itu kan sungkan kayak gitu. Untuk aku dari postingan yang aneh-aneh itu, nah ketahuan bapak ibu guru untuk aduh entah itu nanti dimarahi atau dinasehati kan seperti itu. Ini seperti itu sih. Untuk anak kita sendiri kan sudah lumayan besar. Ya, saya setuju dengan memang kalau kita itu memang sebelum kita nasihati anak kita itu sebagai contoh. Ya. Kalau memang anak didik kita ke sekolah ya memang kita harus tidak boleh bosan-bosan mengingatkan dan juga paling tidak itu memberikan wawasan ya bagi wawasan penanaman nilai-nilai yang baik kayak gitu. Kayak ngobrol tapi di situ diselingkan nilai-nilai yang baik-baik mana sih yang boleh dilakukan dengan kita dengan tidak menjudge gitu ya. Jadi kayak kita di situ ngobrol biasa ataupun sedang berinteraksi ya diselipkan nilai tidak menjelaskan bagaimana mereka ini tidak nyaman. Kita ini membuat postingan tapi kita dibunyikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Malwa. Lama tidak berjumpa. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, hari ini sehat. Alhamdulillah. Jadi begini Bu, ini saya ingin berdiskusi dan konsultasi sama jenengan ini. Jadi saya ini kan sedang berencana membuat program yang arahnya itu ke etika digital. Jadi menanamkan etika peserta didik ketika mereka sedang bersosial media. Untuk selama ini kan kita lebih sering melakukan pengawasannya kan ketika interaksi langsung ya. Nah, saya ingin mencoba menguatkan etika mereka, menguatkan karakter mereka sehingga ketika mereka bersosial media itu tetap memegang teguh apa yang sudah diajarkan selama ini. Nah, untuk terutama Bu Halwa ini kan pengampu mata pelajaran PABP. Saya ingin belajar dari Bu Halwa bagaimana sih cara mendidik karakter anak-anak itu yang menarik, menarik minat mereka, kemudian juga yang masuk ke perasaan dan pikiran mereka sehingga apa yang kita ajarkan itu benar-benar diterapkan di kehidupan mereka. Saya jawab sebisa saya. Sesuai Dengan pengalaman saya seperti itu. Tentunya agak repot kalau menurut saya untuk menghadapi anak-anak yang di zaman sekarang tidak sesuai dengan apa yang ada pada zaman kita dahulu. Iya, betul. Pertama tentunya kita harus menyelami dan mengetahui karakter dari masing-masing individu. Karena belum tentu model yang seperti ini nanti cocok diterapkan dengan anak yang ini. Kita harus tahu misalnya Iki senengnya di apanya. Belum tentu model ini nanti cocok untuk diterapkan ke anak yang jadi kita harus tahu dulu karakter mereka seperti apa, kebutuhan mereka seperti apa. Ketika kita sudah tahu individu ini seperti ini karakternya, kebutuhan ini
yang mereka butuhkan, kita akan lebih mudah untuk menyelam. Seperti itu kalau menurut saya yang pertama. Yang kedua, tentunya pemberian motivasi di setiap kegiatan belajar mengajar. Kita sebagai guru tidak boleh lelah dan tidak ada henti-hentinya. Selain memberikan pembelajaran, di setiap pertemuan harus diselipkan cerita-cerita tentang pemberian motivasi dan lain sebagainya yang bisa mengena ke mereka. Seperti itu sih. Apalagi sekarang yang berhubungan dengan PABP terutama, biasanya itu kita kasih dalil-dalil. Kira-kira menurut agama itu pantas enggak akhlak seperti ini diterapkan oleh mereka? Kalau selama ini Bu Halwa dalam memberi motivasi di kelas itu berdasarkan cerita pribadi atau berdasarkan cerita yang sudah ada di sejarah-sejarah agama? Iya, itu kita mix ya. Ya. Oh, ya. Biasanya saya juga menerapkan Bu Halwa dulu seperti ini, Bu Halwa dulu pernah melakukan ini dan hasilnya seperti ini. Ketika saya merasa kalau perbuatan saya tidak baik, saya pun memberikan contoh, berarti jangan dilakukan yang seperti ini. Bu Halwa juga pernah melakukan seperti ini. Bu Halwa pernah muda dan pernah merasakan seperti apa yang kalian rasakan. Tapi ketika hal tersebut efeknya kok tidak baik, maka kalian tidak perlu contoh. Ketika efeknya baik, maka ambillah sesuatu itu. Kita mix dengan cerita-cerita, mungkin dengan cerita sahabat, cerita nabi, dan kebetulan ada hadis-hadis atau dalil-dalil yang berhubungan dengan hal tersebut. Jadi gini, kalau saya menyimpulkan berarti agar menarik ini selain cara mengajarnya disesuaikan dengan karakter mereka, kita memahami dulu karakter mereka seperti apa, kebutuhannya seperti apa, kita juga memberikan motivasi terus ke mereka ya, tidak henti-hentinya memberi motivasi, baik itu berdasarkan pengalaman pribadi ataupun berdasarkan cerita yang ada di zaman Nabi dulu ya. Nah, ketika Bu Halwa dalam pelajaran PABP itu sedang menanamkan satu karakter, misalkan itu jujur atau bertanggung jawab, kemudian bagaimana selama ini Ibu mengamati, oh ini sudah ada perubahannya sebagai tolak ukur, oh mereka sudah mengalami perubahan lebih baik, itu sebagai tolak ukurnya bagaimana Bu? Ya, tentunya ya melihat dari sikap mereka, terutama ketika ya mohon maaf, tentunya saya juga tidak bisa melihat mereka selama 1 minggu full di sini karena kebetulan jam saya juga kan hanya 1 minggu sekali di sini. Ketika saya melihat, oh misalnya kita alhamdulillah setelah kasih motivasi, setelah dikasih cerita-cerita itu, alhamdulillah ada perubahan selama kita memberikannya dengan apa ya, sesuai dengan apa kebutuhan mereka tadi, seperti itu. Baliknya di situ. Karena memang soal etika karakter itu kan agak sulit menilainya ya. Kalau pelajaran mungkin mereka tinggal disuruh mengerjakan, oh nilainya bagus, nilainya kurang. Tapi kalau karakter dalam diri ini kan memang agak sulit. Sekali. Mungkin ketika saya lihat mereka sudah baik menurut saya. Ya. Tapi bisa jadi ketika saya tidak ada Ya, atau betul. di depan guru yang lainnya mereka sudah Berbeda seperti dulu ya. Ada trik khusus atau cara khusus gak Bu yang selama ini jenengan ajarkan dalam menanamkan karakter ke anak, entah itu ke peserta didik ataupun ke anaknya jenengan sendiri? Kalau trik saya rasa semua guru punya trik ya. Semuanya sama saya rasa, tapi tidak terlepas dari itu tentunya ya doa-doa atau apapun itu saya rasa semuanya juga sudah dilakukan oleh setiap guru. Jadi kita usahakan jangan hanya kita mendoakan diri kita mendoakan keluarga kita. Kita anggap bahwasanya anak-anak didik juga adalah anak kita sendiri. Jadi di setiap momen setelah sholat, entah di setiap apa-apa yang menurut kita adalah waktu yang tepat atau waktu yang baik untuk berdoa, jangan lupa kita titipkan mereka sama Allah. Toh seberapa apapun, sebagaimana buruknya mereka adalah juga titipan Allah yang nanti akan dipertanggungjawabkan di depan Allah. Terima kasih atas jawaban dari Bu Halwa. Insya Allah ini memberi saya gambaran yang lebih jelas lagi bagaimana saya akan menjalankan program ini nantinya. Terima kasih waktunya Bu Halwa. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ya, kebetulan pas 12 ini
saya pandang lebih dewasa dibandingkan yang kelas 10 dan kelas 11. Nah, semua punya sosmed? Nah, ini pertanyaan ya. Oh, iya, kalian tidak harus jawab kan? Sampean ini loh, sampean ini punya sosmed? Bisa punya wajah, WhatsApp. Karena di sana kita WhatsApp kan bisa ngajak story, bisa live. Contohnya bisa mengajar. Banyak WA, Facebook, IG, kan ya. TikTok. Kamu IG. Kalau WhatsApp nih? WA tau. Kenapa kamu memutuskan untuk pakai itu? Pakai Telegram? Itu dalam film. Kenapa nggak buat ini? Kenapa nggak buat kayak yang sosmednya lebih jangkauan lebih luas kayak Instagram, Facebook? Oh ya, hebat pakai tapi. Lulu punya sosmed apa lu? Sama yang punya sosmed apa? Instagram punya, Facebook punya, Facebook punya, Instagram, TikTok ada. Enggak bikin apa sih? Oh, cuma download aplikasi untuk ya, scroll. Kalau Putri, ya nih, punya semua. Twitter, ya, Facebook, enggak, Facebook lagi. Sani, WhatsApp sama IG sama TikTok, IG, Yuli, sama WhatsApp, TikTok, Instagram, Putri. Oh, gimana nggak sih kafe kayaknya? Ketika kamu bersosial media, mungkin tanya sekarang lagi gue yang dilakukan TikTok, Instagram. Hal yang paling kamu suka lakukan ketika bersosial media itu apa? Ketika kamu buka TikTok, yang paling senang sama lakukan apa? Melihat postingan orang, nyentrong, melihat postingan orang. Kenapa kamu suka lihat postingannya? Apakah menarik? Asik. Kalau lihat postingan orang makan, kita juga jadi itu apa? Kalau lihat orang gini, kalau pernah ke tempat itu paling nggak tahu ya. Ternyata bangunan itu bagus ya. Mungkin kapan-kapan ke situ bisa jadi referensi. Pernah tidak kamu like postingan pasti pernah ya? Berkomentar dalam postingan orang. Pernah? Pernah. Ada yang pernah? Postingan teman sendiri. Baik itu WA atau apa pasti pernah. Kita postingan teman. Kalau postingannya tokoh, artis atau apa yang sedang viral. Misalnya ada kasus viral, status viral apa kasus viral yang ada sekarang apa ya? Selingkuh, betul. Selingkuhan, ini biasanya kan mengundang netizen untuk berkomentar. Nah, ada tidak sampean itu ketika melihat kasus viral baik pembunuhan, perselingkuhan, kan kadang kalau kita sekali ya, pernah itu berkomentar? Yang benar. Kadang ada yang ikut berkomentar tapi komentarnya bagus, memberi semangat atau mendoakan supaya cepat selesai masalahnya. Cuman kadang ada juga keinginan untuk berkomentar julid juga. Tidak ada, alhamdulillah tidak ada. Tapi berarti semuanya senang bersosial media, senang melihat berbagai postingan orang lain. Kalian sendiri sudah pernah posting? Kamu mungkin terus orang kan kamu video ya kamu bisa kamu nggak tahu dulu Mbak Stefani pernah posting pasti kan ya bukan itu sekali 2 kali biasanya kamu posting apa makanan jeduk sedang hidup pemandangan bilang kita datang ke satu tempat yang bagus oh ini kayaknya perlu diabadikan di posting kita sedang makan di posting sekiler kemudian pergi sama teman atau keluarga kemana di posting pergi sama pacar di posting nah itu memang hal-hal yang memang umum sekarang itu sangat umum sekarang saya juga kadang kalau
makan dulu dia posting pergi kemana nih bagus ini biar orang-orang iri enggak ya biar orang-orang melihat pemandangan ikut menikmati keindahan jadinya dengan niat yang bermacam-macam yang penting itu tadi kan ya komentarnya kalau berkomentar kemudian memposting sesuatu jadi bukan yang komentar ya memposting sesuatu itu juga tetap harus hati-hati. Kalau selama ini program atau kebijakan sekolah yang menurut Pak Tony sudah berhasil mengubah karakter anak-anak ini program yang seperti apa yang sudah berjalan ini mungkin ada karakter sedang apa untuk sebelumnya atau tanggung jawabnya salah satu karakter itu Kalau satu takwanya yang keberhasilannya ini dari saya pribadi ya, saya belum bisa dan mengatakan berhasil ada perkembangan ya baik ya kalau saya karena apa yang menjadi PR kan terutama etika anak kita itu masih jauh dari kata berhasil cuma perkembangannya sedikit lebih baik dari sebelumnya terus kemudian dari literasi pagi literasi pagi itu kan sebenarnya tidak harus setelah bisa pagi kita kan bicara ke ibadah cuma memang itu yang bisa kita lakukan sementara itu mungkin nanti dengan adanya program tulisan mungkin bisa untuk literasi pagi ini yang dirasakan ini karakter anak-anak ini mulai ada kemajuan dalam hal apa sih dalam hal ini kan setiap pagi kita itu melaksanakan penjelasan surat kita itu memang tidak semuanya cuma beberapa anak memang sudah disiplin dalam hal peraturan terus kemudian pembiasaan terus pagi kalau itu ini semula mereka itu tidak terbiasa membaca undang-undang kemudian alkohol sekarang bisa itu dari tapi ya kecil banget ya apa yang kita harapkan dari karena anak ini sudah terbiasa biasa melakukan hal itu meskipun kecil memang jadi memang ini tujuan saya itu ini yang diskusi ini ya sebagai pembelajaran jadi saya sudah berjalan ini karena kan kita kan mengarah etika jadi program yang sudah berjalan ini yang sudah berjalan lancar dan membuatkan hasil seperti apa kemudian bagaimana caranya kita bisa mendidik etika itu saya kalau tuh mengambil pelajaran dari situ sehingga nanti kita menggunakan program itu organisasi acara itu sudah bukan hanya pemikiran saya tapi juga berdasarkan pengalaman dari generasi dari bapak ibu yang lain harapan saya semuanya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih atas waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dari program kurikulum yang sudah ada, program yang sudah ada ini yang sifatnya mengembangkan karakter sudah yang sudah berjalan selama ini dan sebenarnya mengembangkan karakter sudah berhasil berjalan selama ini. Ada yang demikian. Tadi saya diskusi dulu sekolah itu sebenarnya ada nasi pagi kebiasaan yang biasa ada membaca selawat dan selain itu mungkin ada yang Kalau kegiatan rutin dari pagi itu anak-anak literasi ya. Terus biasanya juga sholat zuhur berjamaah. Terus kalau yang spesifik itu untuk sekolah itu atau mungkin dari kebiasaan-kebiasaan yang kecil dan sederhana. Jadi ternyata itu merupakan progres memperbaiki karakter mereka. Tadi juga saya baru zuhur berjamaah yang semua mungkin malas sholat sendiri karena ada berjamaah jadi mau tidak mau akhirnya terbiasa disiplin dan sebagainya. Selain itu apa yang jangan terapkan di kelas
So, kalau saya kalau saya di kelas itu kan punya kesepakatan tersendiri ya sama anak-anak. Jadi eh, sebelum pas awal apa itu awal pengajaran itu ada kesepakatan sama anak-anak. Misal kalau telat itu ada konsekuensi seperti apa. Nah, itu mereka sendiri yang membuat. Contohnya seperti itu. Kalau ada tugas dan lain-lain apa yang harus itu kalau tidak mengerjakan itu seperti apa, konsekuensinya seperti apa. Paling enggak dari situ kan kita mengajarkan tanggung jawabnya dari situ. Kalau itu dari saya. Untuk pemberitahuan wawasan dan keterampilannya kan terbatas waktunya, mungkin entah itu sebulan mungkin baru bisa bertemu sekali, atau dalam beberapa bulan itu baru ketemu sekali. Dengan jangka yang panjang itu, kemungkinan berhasilnya program ini apakah menurut jenengan apakah bisa berhasil? Ya itu tadi kita kan nanti mungkin sudah diagenda-kan entah itu 10 bulan sekali, entah itu 1 minggu sekali, paling enggak itu konsisten. Yang pertama itu untuk jadwal yang apa itu namanya sosialisasinya entah itu paling enggak itu konsisten. Terus di samping itu kita kan setiap hari kan kita kan bersosial media di sosial media juga paling enggak kita juga harus dari situ kan kita juga mencontohkan kan ya dari situ kita memberikan contoh yang baik itu nah kita jangan sampai kita itu sampai memberikan postingan atau membuat postingan yang nah satu saja kesalahan atau satu saja mungkin kita lupa atau kita hilap lah itu nanti akan bisa jadi senjata buat mereka suatu saat. Jadi kita juga harus selalu setiap saat itu eh, berhati-hati. Nah, Berarti ini mungkin untuk secara terprogram terstruktur mungkin sebulan sekali selesai, tapi untuk setiap harinya kita itu juga menjaga fungsi pengawasan kita dan juga memberikan contoh, karena kita kan berinteraksi langsung dengan mereka ya, baik itu secara langsung maupun di dunia maya. Baik itu, Bapak Ibu, terima kasih sudah memberi saya pelajaran dan jawaban atas apa ya pertanyaan tentang rancangan awal ini. Semoga kedepannya dapat berjalan baik. Saya mohon bantuannya juga kedepannya agar bisa menjalani program ini dengan baik dan memberi dampak baik untuk anak-anak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komar, ini kan dapat pelajaran agama, dapat pelajaran Pancasila. Pancasila kan saling menghargai. Kemudian juga ada BK, ada pembiasaan literasi pagi yang mengajarkan sampai harus disiplin, kemudian juga beribadah, terbiasa membaca sholawat dan beberapa ayat Quran. Itu kan tujuannya membentuk karakter, ya kan ya, membentuk karakter. Kalau di agama itu mungkin memang di agama ada berkaitan dengan sosial media, yang apa? Ya, pokoknya apa tentang sosial media. Kemudian di PPKN, di Pancasila itu mungkin kurang lebih menghargai sesama, yaitu ada perbedaan. Nah, penggunaannya di kehidupan, kalau yang kita lakukan langsung, ya, kayak sama ini. Misalnya sama ini tadi mengelola rumah, yang mengawasi kan banyak. Ada teman yang mengingatkan, misalkan Sani membuli Stefani. Ada banyak yang mengingatkan, ada Yuli, kamu jangan gitu kan. Ada banyak yang mengingatkan. Tapi kalau sosmed, jarang sekali, karena memang terlalu gampang ya. Terlalu gampang. Kemudian tidak semua orang melihat aku. Mungkin yang melihat sampai kamu adalah orang lain. Menurutmu, penting atau tidak? Kita tetap menggunakan etika saat bersosial media. Penting. Kenapa kok penting saya?
Kalau kamu membuat komentar yang jahat, kira-kira kamu tidak menyakiti. Kalau kamu di komentar seperti itu, dijahat seperti itu, ya, tapi tetap ada tekanan sebelum jadi baru kan sore kan? Iya, masih. Berarti itu sangat penting. Nah ini rencananya salah satu program sekolah, cuma lagi nanti untuk kapan dan di mananya itu nanti bakal disesuaikan. Itu ada yang berfokus ke membimbing etika kita semua ya, etika digital kita. Ketika sedang bersosial media, bagaimana kita berkomentar, nanti mungkin saling mengomentari satu sama lain, membuat rancangan, membuat kira-kira buat postingan kalau di komentar seperti ini cocok apa tidak. Kemudian juga bagaimana kita memposting sesuatu. Kamu mau memposting ini kira-kira aman atau tidak, bisa mengundang kejahatan atau tidak, seperti ya. Nah, jadi itu masih rencana karena memang kita semua membutuhkan bukan hanya peserta didik, sebenarnya semua orang. Cuma kan ini peserta didik tujuannya itu nanti kalau kamu sudah lulus, semua anak sudah lulus, meskipun sekarang nggak punya sosmed, mungkin besok memutuskan untuk punya media sosial itu. Paling tidak kamu sudah punya bekal, sudah tahu, sudah terbiasa bagaimana membuat postingan, membuat komentar, dan bermedia sosial yang bijak. Ya, itu saja yang saya sampaikan untuk terkait program ini. Kalau program sekolah yang berkaitan dengan karakter yang sudah ada, itu kan seperti literasi pagi ya. Nah, itu kamu menjalankannya saat ini, saya ini dengan hati yang ikhlas 100% atau masih ada keberatan? Apakah terlalu pagi atau busa terus yang mimpin jalannya, ataukah saya nggak pernah tujuh untuk mimpin padahal saya ingin mimpin, tahu kan ini saya harus ke musola dulu padahal saya halangan kalau datang musola, atau ini tentu saya tidak bisa ikut karena ini kan kita musola jadi setiap hari nggak bisa ikut. Apakah ada keluhan seperti itu untuk yang akan berjalan? Untuk saya sendiri, karena belum ada kegiatan yang bisa untuk umum ya teman dia. Dan nanti kalau misalkan ada yang mencakup semua, yang tidak fokus di bidang keagamaan, kamu bisa ikut, kamu mau ikut kali ya?